Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-mauta ayatun min ayatillahi rabbil alamin. Walhamdulillahilladzi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata linabluwana ayyuna ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Walhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa ni'matil ihsana wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal bait min baiti abina Haji Masri Yahya wa usratihi li ta'ziyati min yaumil sab'i alladhi wafati min waladihi bi ismi almarhum Fandu Krishna Muharwan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu wa nakkihi minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata ma'al abrar wa a'idhu min adzabin nar wa min adzabil qabr. Amin 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 ya rabbal alamin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nusalli wa nusallimu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Semuanya boleh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Man shalla alayya salatan wahidatan faqad sallallahu alaihi asyra hasanat. Siapapun membaca salawat satu kali karena Allah, kecintaannya dengan Nabi, maka Allah berikan 10 kali lipat kebaikan bagi dirinya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim wal ulama'il warithin wa nahnu insyaallah minasyahidin wasyakirin wattabi'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Tabi pun. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, sahibul musibah, sahibul bait, beliau orang tua kita, sahabat kita bersama. Kalau bagi saya beliau orang tua lah, insyaallah. Bapak Haji Masri Yahya bersama istri dan keluarga besar, wabil khusus istri almarhum yang hadir, mungkin putra-putrinya, kakak adiknya, dan segenap mungkin Pak Ade, Bude dan keluarga besarnya. Mohon maaf tidak langsung saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan segenap keluarga besarnya diberikan Allah kesabaran, diberikan Allah ketawakalan, dan semoga Allah gantikan musibah wafatnya putra tercinta ini dengan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Begitupun yang sangat-sangat saya hormati segenap Bapak Ibu hadirin jamaah takziah, para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat. Mohon maaf yang besar tak sebut saya gelarnya, yang kecil pun tak sebut saya namanya. Yang pasti segenap yang hadir pada kesempatan malam ini tanpa terkecuali, dari ujung ke ujung, Masya Allah, di jalan, di halaman rumah, di dalam rumah, bahkan mungkin masih ada ibu-ibu dalam rumah yang gak kelihatan sama kita. Semuanya mudah-mudahan insya Allah dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Takziah malam ini begitu rame, mudah-mudahan menunjukkan 3 tanda bagi almarhum. 1, kenapa takziah itu rame? Ini menunjukkan bahwa almarhum ini orang baik, abang. Orang baik almarhum ini. Karena biasanya, mohon maaf, orang baik itu jangankan selama hidupnya, sudah wafat itu masih dikenang kebaikannya. Maka mudah-mudahan boleh jadi yang hadir hari ini, mohon maaf, kenal baik dengan almarhum, atau mungkin punya cerita, punya kesan dengan almarhum, terutama keluarga besar. Maka malam ini malam ke-7 yang datang rame, penuh kursinya, Masya Allah, dari ujung ke ujung. Subhanallah, mudah-mudahan Pak Haji Masri, Ananda almarhum Pandu Krishna Muharwan ini dicatat oleh Allah sampai malam ke-7 ini menjadi hamba yang husnul khatimah. Yang kedua, kita yakin kenapa takziah ramai pada malam ini, boleh jadi bukan hanya almarhumnya yang baik, tapi insya Allah orang tua beliau ini orang baik, Pak. Pak Haji Masri ini orang yang rajin silaturahim. Yang hadir hari ini, mohon maaf, bukan tetangga dekat. Itu ya. Tapi saya melihat, Masya Allah, ini banyak jamaah masjid dari masjid-masjid yang jauh. Ini menunjukkan bahwa Pak Haji Masri ini silaturahminya nyambung. Nyambung, Pak. Dan ini susah nyari orang begini tuh. Bukan hanya almarhum yang baik, tapi orang tuanya orang baik, Pak. Bisa jadi, mohon maaf, yang datang malam ini gak kenal sama pandunya, tapi kenal dengan Pak Haji Masrinya. Betul tidak? Kenapa kita datang? Karena kenal sama orang tuanya, ini orang baik. Maka Masya Allah, ini pentingnya bagi kita untuk menjadi orang yang baik, karena kebaikan kita akan berimbas kepada orang sekitar. Ada orang tuh bertakziah, Pak, bukan hanya kenal sama yang wafat, tapi kenal sama orang tuanya, kenal sama anaknya. Karena orang tuanya baik, anaknya baik, maka dia bertakziah. Bayangin coba kalau orang tuanya bukan orang baik, yang mati bukan orang yang baik, susah ngumpulin orang dengan tanpa diundang tuh Bapak Ibu. Ini luar biasa. Maka subhanallah, kita yakin dan percaya kenapa kita datang pada malam ini bertakziah begitu rame. Insya Allah nih Pak Haji Masri bersama istri dan keluarga itu termasuk orang-orang yang baik di mata kita. Amin, Allahumma amin. Dan yang ketiga, mudah-mudahan ini juga ada dalam diri kita. Kenapa takziah ini rame? Insya Allah karena ini bagian di antara bukti kita sebagai tetangga yang baik dengan tetangga yang lainnya. Seorang muslim yang baik dengan muslim yang lainnya. Kata Nabi, hakul muslim alal muslim sittun. Ada 6 kewajiban seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Salah satunya ketika dia mendapatkan berita kematian, maka datanglah bertakziah, mengirimkan satu bela sungkawa kepadanya,
mendoakannya, syukur-syukur bisa bersedekah kepadanya, atau mungkin saling menguatkan akan kesabaran dan saling menghibur di antara mereka, yang tentunya saling mendoakan, yang wafat didoakan, yang masih hidup juga didoakan, dan kita juga yang hadir hari ini mendapatkan doa yang sama, insya Allah. Ini mungkin setidaknya kenapa kemudian takziah malam ini begitu ramai. Mudah-mudahan yang hadir malam ini tidak masuk yang keempat, karena ada acap kali Pak, orang tuh datang takziah pada ketujuh, kenapa? Ada besek Pak Ustadz. Mudah-mudahan bukan ini. Coba mulai diedukasi sama kita. Masih ada daerah tuh, ini hari keberapa? Hari kedua, nggak ada besek, gak usah datang. Hari keberapa? Ketiga, baru rame. Hari keberapa? Keempat, nggak datang lagi. Kelima, nggak datang lagi. Keenam juga, ketujuh, wah ini ketujuh nih. Apalagi kalau yang mati orang kaya, Masya Allah. Bukan hanya besek, kadang-kadang Pak, sarung dikeluarin, amplop dikeluarin, Masya Allah. Mudah-mudahan yang datang malam ini bukan karena tujuan yang keempat. Insya Allah, luruskan niatnya, datang kita malam ini bertakziah, mendoakan almarhum, memberikan belasungkawa kepada ayahanda tercinta dan istri ibunya, termasuk keluarga besar istri dan anak-anaknya, dan insya Allah juga mudah-mudahan datangnya kita malam luruskan niat karena Allah, insya Allah menjadi ibadah, kewajiban kita, hak bertetangga di antara kita, insya Allah. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebelum saya tausiah tadi, ini MC ngomong, Ustadz mau dikasih kursi apa enggak? Enggak usah. Kalau dikasih kursi sejam saya ceramah. Ya kan, kalau saya insya Allah nggak lama nih, ini sudah jam 9 kurang seperempat, yang penting bisa menguatkan Pak Haji Mas dan keluarga sebesar. 15 menit saya tahu siapa, tolong diingatkan nanti ya, agar kita tidak kelamaan, sehingga besok bisa tahajud jam 3 bisa bangun insya Allah. Amin, Allahumma amin. Ada dua esensi dari takziah yang sedang kita kerjakan. Pahami baik-baik. Kenapa kita datang malam ini? Ada dua. Satu, takziah itu maknanya adalah menghibur. Menghibur yang dimaksud adalah memberikan kesabaran, menguatkan kepada beliau, orang tua. Ini yang paling utama Pak. Kalau almarhum sudah selesai insya Allah, dengan doa-doa kita selesai almarhum itu insya Allah Pak. Beliau sudah usul khatimah, didoakan banyak orang, sudah melewati sakratul maut insya Allah. Tinggal kita kuatkan kepada ayahnya. Karena mohon maaf Pak, saya pernah nanya sama orang ditinggal wafat sama anaknya Pak. Itu ternyata mohon maaf, masih mending kalau anak kehilangan orang tua Pak. Tapi kalau orang tua kehilangan anak, Masya Allah, itu dahsyat luar biasa. Masih mending, mohon maaf, kalau istri kehilangan suami daripada orang tua kehilangan anak. Atau masih mending suami kehilangan istri. Oh, apalagi kalau itu Pak. Tuh, senyum pasti bapak-bapak itu kan. Ustaz, kalau suami kehilangan istri mah alhamdulillah Pak Ustaz, nikah hari juga nggak lama, Masya Allah. Tapi kalau istri kehilangan suami, itu setahun itu belum move on itu. Coba lihat. Makanya banyak perempuan yang kuat bertahan, dia menjanda sampai mati saking sayang sama almarhum. Tapi kalau laki-laki sedikit sekali Pak yang bisa bertahan ditinggal wafat sama istrinya. Memang ya nikah hari, 7 hari, sebulan ya gitu kan. Ya kan, apalagi kalau tipe-tipe kayak kiai-kiai gitu. Aduh Masya Allah repot ini. Masya Allah. Ini mohon maaf, bukan saya bercanda, tapi memang begitu adanya mungkin. Tapi mohon maaf, titik fokus. Bukan perkara mudah melupakan, apalagi merasakan satu situasi di mana orang tua ditinggal wafat anaknya. Jangankan ditinggal wafat sama anaknya, anak merantau jauh itu, kadang-kadang orang tua nggak lepas. Dia bilang, ulah nggak usah jauh-jauh kerjanya, di sini aja lah, walaupun nggak seberapa gaji, tapi dekat dengan bapak, dekat dengan ibu. Tapi begitu tuh. Ini Masya Allah, begitu dahsyat dan beratnya seorang ayah ditinggal wafat sama anaknya. Begitupun hari ini, 7 hari sudah. Pak Haji Masri, orang tua kita, sahabat kita, beserta istri, beserta ibu terutama. Nanti saya belum bilang istrinya, ini masih ibu dulu nih, orang tua dulu, karena orang tuanya masih ada. Tapi demi Allah Pak Haji Masri beserta ibu, ketika Allah berikan ujian dan musibah itu, bukan berarti kita lemah, tapi justru sekuat itulah Pak pasti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ayat yang mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pak Haji Masri rajin ngaji, rajin duduk di majelis ilmu, sudah sering dengar ayat ini, sudah banyak guru-guru yang menyampaikan.
apalagi gurunya Buya Ruspi, beliau nih ya kan faham banget, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada yang menimpa kepada seseorang dari mulai kesulitan, musibah, duka, bahkan kegelisahan, melainkan Allah tahu sekuat itu kata Allah kalian ini. Mungkin kalau kita belum pernah ngalamin Pak ditinggal wafat sama anak kita karena kita nggak kuat nerimanya. Nih Pak Haji Masri ini Allah tahu dia kuat. Dia kuat. Kalau nggak kuat nggak mungkin terjadi. Maka yang pertama saya tekankan malam ini Pak Haji Masri beserta keluarga, sabar dan kuatkan kesabaran kalian. Kenapa? Kata Nabi, orang yang sabar ditinggal wafat sama anaknya, farratan li abawai, maka anaknya menjadi tabungan kunci pintu surga bagi kedua orang tuanya. Jadi selamat Pak Haji Masri, selamat dengan ibu. Ini bukan sekedar musibah, tapi ini bagian di antara anugerah dari Allah. Bapak sudah punya kunci surga di akhirat nanti dengan sabar ditinggal wafat oleh anaknya. Alhamdulillah. Jadi saya ingin memutarbalikkan fakta ini, bukan sekedar musibah ini Pak Haji Masri, tapi ini anugerah yang Bapak harus bisa menerima dalam waktu sebentar di muka bumi ini, yang insya Allah kata Allah, orang tua yang sabar ditinggal wafat oleh anaknya, nanti Allah pertemukan kembali di surganya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini bukan tempat tinggal, dunia tempat meninggal. Tinggal Pak Haji Masri mampu bersabar beserta ibu termasuk istri beliau, termasuk anak-anaknya, bersabar. Kenapa? Makin sabar keluarga besarnya, makin dia mohon maaf, menyerahkan semuanya dengan Allah. Karena Quran menyebutkan alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Yang ayat sebelumnya kan walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Tidak ada yang menimpa kepada orang beriman itu dari mulai kelaparan, kegelisahan, bahkan mohon maaf ketakutan sampai kepada jiwa diambilnya kematian. Kata Allah, lihat ujung ayatnya, wa basyiris sabirin, beritakan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Seakan-akan begini, Pak Haji Masri, istri almarhum, ibunya almarhum, ada berita gembira bagi kalian. Apa berita gembiranya? Ketika engkau diambil anak kesayanganmu itu, beritakan kabar gembira, surga telah menantimu di akhirat nanti dengan sabar ditinggal wafat anakmu. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang dia sadar semua berangkat dari Allah dan kembali kepada Allah. Maka mudah-mudahan Pak Haji Masri keluarga besar terima musibah ini ikhlas karena Allah, nanti akan ada satu kegembiraan Allah siapkan bagi orang-orang yang sabar. Maka saya di awal mengatakan mudah-mudahan Pak Haji Masri Allah gantikan dengan kemuliaan di dengan musibah ini atas sabar yang Bapak dan Ibu rasakan sampai pada malam ketujuh ini. Dan dahsyatnya mohon maaf, ini kata Nabi, dan orang yang bertakziah, perhatikan, dan orang yang bertakziah ke tempat orang yang wafat seperti ini, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya sabar keluarga ditinggalkannya. Hebat Pak, luar biasa. Jadi Bapak datang takziah nih malam ini, maka mungkin ada yang malam pertama datang, kedua datang, ketiga datang, sampai malam ketujuh datang terus. Bapak datang bertakziah. Mohon maaf, cuma dikasih air putih, dikasih snack biasa saja yang Bapak juga mampu membelinya, tapi tetap mau datang untuk memberikan kekuatan bela sungkawa kepada Masri. Maka kata Nabi itu pahala orang begini sama dengan Bapak mendapat pahala sabarnya Pak Masri ketika dicabut anaknya. Kita mendapatkan pahala sabar itu. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan apa pahala sabar Ustaz? Tidak ada pahala sabar yang terbaik melainkan Badar. Apa itu Ustaz? Surga yang terbaik bagi kita semua. Maka ini hebatlah kenapa kita saling menguatkan di antara kita. Datang bertakziah, bela sungkawa, memberikan Masya Allah support. Ayo Pak, jangan banyak dipikirin, jangan banyak mohon maaf menyiksa diri, tidak boleh meratapi. Insya Allah tidaklah terjadi kematian, mereka bagian di antara takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah saya melihat wajahnya Pak Haji Masri dan keluarga, insya Allah sudah hari ketujuh, mudah-mudahan makin sabar ya Pak, makin kuat insya Allah Bapak terima ini. Inilah kami datang malam ini
memberikan support dengan Pak Haji Masri, dengan ibu dan keluarga besar. Sekali lagi, kematian ini adalah bagian di antara takdir, kehendak Allah yang tidak bisa kita tahan. Ini adalah bagian di antara yang memang mesti kita terima, dan insya Allah berpahala kabar gembira dengan sabar dan berpahala surga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini esensi takziah. Insya Allah selanjutnya nanti kita Bapak Ibu bisa paham ya kan apa kita lakukan. Sudah banyak doa tadi, dan kalau bisa mohon izin sebagaimana saya sampaikan sering, kalau bisa mendoakan almarhum tidak hanya dalam waktu 7 hari, tidak hanya 40 hari, kalau bisa keluarga besarnya tiap waktu, tiap saat doakanlah almarhum ini. Insya Allah. Kenapa? Yakini dalam ajaran kita, doanya orang yang masih hidup kepada orang yang telah wafat itu akan sampai diterima oleh Allah, dan ada kebaikan bagi orang yang telah wafat. Insya Allah. Ini yang pertama. Takziah adalah menghibur, menguatkan, saling menyabarkan, berurus dengan keluarga besar sahibul musibah yang ditinggal wafat. Insya Allah. Yang kedua, ini yang paling esensi. Takziah itu adalah tazkirah. Apa itu Ustadz? Mengingatkan kita semua yang masih hidup sampai malam ini. Tidaklah kematian demi kematian kita temukan. Saudara, tetangga, teman, sahabat, orang tua. Melainkan ada hikmah terbesar yang mesti kita ambil. Maka kata Allah, khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ketika mendapatkan kabar kematian dengan kita, mau tetangga, mau keluarga, Allah melihat bagaimana sikapmu dengan kematian itu. Dengan kita kumpul malam ini, mudah-mudahan tidak hanya datang, kemudian ketemu, kemudian tas pulang, enggak. Tapi kita ambil hikmah, ternyata ya Allah, kalau hari ini kumpul di rumah ini, bisa jadi esok hari orang kumpul di rumah kita. Dan yang paling hebat, pelajaran yang paling berharga di malam ini, mohon maaf, ternyata umur tak pandang usia. Kalau boleh milih, mungkin kata Pak Haji Masri, kenapa nggak saya duluan selaku bapaknya? Kenapa harus anaknya, Pak? Kalau bicara usia, harusnya yang muda mati duluan, yang tua belakangan. Tapi kenapa kok bisa anaknya duluan? Ini pelajaran dari Allah. Hati-hati yang muda. Kata Allah, yang muda jangan punya anggapan matinya belakangan. Ternyata banyak bukti yang muda matinya duluan, yang tua matinya belakangan. Seakan-akan Allah mengatakan juga, orang yang sehat hati-hati. Mohon maaf, itu Pak Haji Masri sempat sakit beberapa bulan. Tapi sampai sekarang beliau masih hidup, alhamdulillah. Anaknya malah sehat, tapi subhanallah, hari-hari menjelang wafatnya dia sakit. Kalau kita menunjukkan harusnya, mohon maaf, yang sakit matinya duluan, yang sehat matinya belakangan. Tapi apa yang terjadi? Mohon maaf, ada orang yang sehat matinya duluan, orang yang sakit malah belum mati sampai sekarang. Perhatikan. Harusnya orang kaya yang hidupnya terjaga, makannya enak terus, hidupnya bahagia terus, harusnya matinya belakangan. Yang miskin hidupnya susah terus, harusnya matinya. Tapi apa yang terjadi? Mohon maaf, banyak orang kaya matinya duluan, yang miskin malah belum mati. Udah susah hidup gak mati-mati. Harusnya yang putus harapan itu orang miskin kan. Aduh ya Allah, apalah di dunia ini saya ini kaya enggak, senang juga enggak, matiin aja. Harusnya begitu. Tapi enggak, kata Allah. Yang kaya-kaya hati-hati, kata Allah. Engkau yang hartanya berlimpah, rumahnya gede, mobilnya mewah, hidupnya terjaga, pola makannya terjaga, apa yang kau mau juga ada. Mohon maaf, Allah yang berkuasa. Bisa jadi engkau memiliki segalanya, tapi tidak kau memiliki kematian. Kematian hanya milik Allah, Pak. Hanya milik Allah. Bisa jadi yang miskin matinya belakangan, yang kaya matinya duluan. Yang ngerokok jangan punya anggapan matinya duluan, Pak. Nah, yang ngerokok santai aja, Pak, ngerokok aja nggak apa-apa. Yang ngerokok belum tuh mati, bisa jadi yang nggak ngerokok yang duluan, Pak. Wah, saya ngedukung yang ngerokok ini berarti. Ya kan, kadang-kadang diskriminatif ya, Pak ya. Orang ngerokok dia tuh, kayaknya enggak. Kan usia mah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk pada malam ini, ya Allah ya Rabbana ya. Maka itulah kata Nabi, ketika kita bicara tentang kematian, esensi yang kedua, perhatikan, mati akan datang dengan kita karena kehendak Allah, bukan karena kehendak kita. Maka setidaknya kata ulama ada 3 perbedaan atau 3 yang membedakan kematian di antara kita. 1 tempat, 2 waktu, 3 cara.
tempat kita tidak tahu di mana kita menghembuskan napas terakhir. Ada nggak orang lahir di Jawa mati di Lampung? Banyak. Banyak ya Pak? Atau orang lahir di Lampung mati di Jawa? Banyak. Ada orang lahirnya di rumah, mati di rumah sakit? Banyak Pak. Itu rahasia Allah. Mau mati di mana rahasia Allah. Maka kita minta dengan Allah, ya Allah, wafatkan kami di tempat yang terbaik. Di tempat yang terbaik. Apa yang terbaik? Dalam kondisi yang baik. Pernah nggak menemukan ada orang mati di masjid? Ada Pak. Ada nggak orang mati di kamarnya? Ada. Sekarang saya balik tanya, ada nggak orang mati di diskotik? Banyak Pak. Orang lagi organan, lagi nyanyi-nyanyi, ada nggak Pak? Banyak. Tergantung dengan kita. Kematian datang nggak pandang tempat. Maka hati-hati, di mana kita berada menentukan akhir kematian kalian. Hati-hati. Yang senang mancing, hati-hati. Jangan-jangan mati pas mancing di tempat pancingan itulah. Mohon maaf. Yang sering nongkrong tempat yang kurang baik, ya bisa mati di tempat itu. Maka sibukkan dirimu, kumpul di tempat-tempat terbaik. 5 waktu jangan lupa, subuh ke masjid, duhur ke masjid, asar ke masjid. Kenapa? Boleh jadi punya peluang dimatikan di masjid. Kenapa? 5 waktu ke masjid terus. Ada majelis ilmu datang, bisa jadi mohon maaf, kerutinan-rutinan itu, kebiasaan-kebiasaan itu akan mematikan di tempat itu kalian wafat. Banyak. Kata Nabi, seseorang dimatikan sesuai dengan kebiasaannya, di mana dia tempat juga untuk bergaulnya. Kita juga tidak tahu kapan kita mati. Waktu kita tidak tahu, Masya Allah ya. Di awal tadi saya bilang, mohon maaf, yang rambutnya masih hitam jangan punya anggapan matinya belakangan. Bisa jadi yang rambutnya putih matinya belakangan, rambutnya hitam matinya duluan. Insya Allah kita tidak tahu. Maka saya sering kadang-kadang bicara, ya Allah, kalau sekarang Bapak masih bisa makan dan minum, masih bisa bertemu dengan teman dan sahabat malam ini, bersyukur Pak. Karena kita tidak tahu kapan pertemuan malam terakhir kita dengan saudara kita ini, kita tidak tahu. Makanya ketika silaturahmi begini, ya Allah, alhamdulillah ketemu, salaman kita. Karena kita tidak tahu kapan pertemuan terakhir kita dengan teman kita. Jangan-jangan mohon maaf, makanan yang masuk ke dalam mulut kita malam ini makan yang terakhir. Mohon maaf, jangan-jangan baju yang kita pakai malam ini adalah baju yang terakhir. Peci yang kita pakai adalah peci yang terakhir kita kenakan. Atau mohon maaf, pertemuan kita dengan teman pertemuan yang terakhir. Ya Allah, ya Rabb. Atau mungkin mohon izin Bapak Ibu, jangan-jangan ceramah ini adalah ceramah yang terakhir masuk ke dalam telinga Bapak Ibu. Dari sekian ceramah kita dengarkan, ini ceramah yang terakhir Ustaz Asep. Tapi mudah-mudahan bukan ceramah bagi saya, ceramah yang terakhir bagi saya Pak, bukan ini. Bapak ini senyum aja lo kan. Maksudnya mudah-mudahan bukan terakhir bagi Bapak ceramah ini gitu kan. Ya Allah ya Rabbana, Masya Allah. Kita datang. Pertanyaannya singkat, bukan di mana kita mati, bukan dengan cara apa kita mati, bukan kapan kita mati, itu rahasia Allah. Tapi mungkin yang mesti menjadi muhasabah Bapak Ibu yang datang malam ini adalah kira-kira bekal apa yang Bapak Ibu siapkan menjemput kematian itu. Maka kita sering berdoa, Allahumma ja'alna taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan. Masya Allah, cakep nih. Sering kita baca doa ini ya. Allahumma ja'al taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang tobat sebelum mati. Maka ayah, bunda, bapak, ibu yang sangat saya muliakan, tidak ada adab dengan diri kita, melainkan tiap hari bimbing diri untuk banyak tobat dengan Allah. Banyak-banyak tobat dengan Allah. Tobat itu 2 fungsinya. 1, sebagai bukti kita kembali kepada Allah, bahwa kita berada dalam keburukan. Yang kedua, tobat itu punya makna menjaga diri kita setelah kemarin kita Ramadan, diampuni dosanya oleh Allah, kemudian melewati bulan Syawal, sekarang sudah Zulqa'dah. Kenapa harus tobat? Biar kita tidak mengulangi kembali dosa yang pernah kita lakukan dahulu. Bagaimana cara tobat Ustadz? Minimal setidaknya sering-sering kita ini banyak-banyak baca istighfar. Sekelas Nabi, perhatikan, sekelas Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga,
Pangkatnya Nabi, Pak, dosanya diampuni. Mohon maaf, kata Nabi, la astagfirullah fi kulli yaumin mi'ati marrah. Demi Allah, kata Nabi, aku ini satu hari itu istighfarnya minimal 100 kali. Sekelas Nabi Muhammad, Pak, yang dijamin masuk surga, dosanya dimaksum, itu sehari istighfarnya 100 kali. Saya mau tanya Bapak Ibu yang datang malam ini nih, yang belum tentu surganya, yang amalnya dikit dibanding dosanya, yang tidak punya gelar Nabi apalagi Rasul, kira-kira Bapak Ibu yang datang malam ini, mohon maaf, itu sehari istighfar berapa kali? Hebat banget ini. 150 katanya. Alhamdulillah. Iya, gelinding daunnya 1 gitu. Iya, subuh 3 kali, duhur 3 kali, asar 3 kali, maghrib 3 kali, isya 3 kali. 5 kali 3 berapa? 15. 10 gelinding nolnya 1. Hebat juga nyindirnya. 10 Pak Ustaz. Masya Allah. Istighfar, banyak istighfar. Maka tidak ada, mohon maaf, tidak ada doa yang terbaik bagi orang yang telah mati. Apa doanya? Allahumma gfir lahu. Apa artinya? Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Karena tidak ada kematian yang paling hebat melainkan mati dalam kondisi mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Yang hadir hari ini saya tidak tahu tentang masa lalunya. Semua kita pasti punya masa lalu, Pak. Tapi yang lalu biarlah berlalu. Kita mulai hari yang sedang kita jalani untuk balik dan pulang kepada Allah. Bisa jadi ada orang usianya 60 tahun, 59 tahun, 11 bulan ke belakang, mohon maaf, hidupnya jauh dengan Allah, yang sebulannya mulai dia hijrah berubah kepada Allah, jangan-jangan mohon maaf, yang sebulan itulah bisa menutupi 59 tahun, 11 bulan ke belakang. Lihat kisah Umar bin Khattab, lihat kisah Mu'adz bin Jabal, sahabat-sahabat yang mohon maaf dari masa kecilnya rusak, masa mudanya rusak, sampai ketika masuk masa tua juga rusak, tapi menjelang mati dapat hidayah, pulang kembali kepada Allah dan mendapatkan jaminan 10 di antara sahabat dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya gak tahu yang hadir malam ini tentang masa lalunya masing-masing. Semua kita pasti punya cerita, termasuk yang ngomong juga punya cerita, Bapak Ibu. Tapi saya punya harapan pengen baik. Maka kata Nabi ada 4 manusia itu. Ada manusia yang awalnya buruk, akhirnya buruk. Ada manusia kedua, awalnya baik tapi ujungnya buruk. Ada manusia yang ketiga, nih hebat nih, awalnya baik, ujungnya baik. Itu yang hebat tuh. Mudah-mudahan di sini ada yang begitu. Amin. Masa kecilnya baik, remajanya baik, dewasanya baik, masa tua baik, sampai mati digiring Allah menjadi orang yang baik. Itu namanya husnul khatimah. Setidaknya yang keempat kita inginkan. Kalau tidak bisa yang ketiga, yang keempat. Apa Ustadz? Ada orang yang awalnya buruk tapi ujungnya baik, Pak. Awalnya buruk tapi ujungnya baik. Kita punya cerita, kita banyak dosa, ayo harap ketika akhir kematian Allah menggiring kita menjadi orang-orang yang baik. Karena di antara 10 sahabat dalam riwayat yang dijamin masuk surga itu 2 kelompok. Satu kelompok yang awalnya baik, ujungnya baik, seperti mohon maaf Abu Bakar. Abu Bakar itu, Pak, dari awal baik dia. Belum masuk Islam, belum ada Rasul, belum ada Rasul itu. Memang orang baik Abu Bakar itu. Di tengah-tengah orang jahiliyah, dia sangat betul-betul terjaga dirinya. Orang mabok dia nggak mau, orang zina dia nggak mau, orang ngebunuh Abu Bakar nggak mau. Memang baik dari awalnya. Ketemu dengan Nabi, masuk Islam tambah baik Abu Bakar tuh. Awal baik, ujung baik. Ali bin Abi Thalib sama tuh di kalangan anak muda, awal baik, ujung baik. Ada kelompok yang kedua, awal buruk, ujung baik. Contohnya siapa? Umar bin Khattab, saya bilang tadi. Mu'adz bin Jabal, Salman Al-Farisi, itu orang-orang yang dulu jahiliyah, di akhir kematiannya dia pulang dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kesimpulannya? Malam ini yang datang malam ini mudah-mudahan kita sedang merencanakan menutup akhir kehidupan yang baik. Biarkan yang dulu berlalu saja. Banyak istighfar dengan Allah. Mulai buat situasi dan buat satu rencana kegiatan yang lebih baik lagi. Cari tempat kumpul yang baik, cari sahabat-sahabat yang baik. Dan saya sekarang sudah banyak melihat bapak-bapak nih, masya Allah, di Bandar Lampung nih, sudah ramai majelis ilmu di mana-mana.
masuk grup WA yang baik-baik, isinya apa? Pengajian, 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 untuk menggiring agar kita menjadi orang baik di akhir kehidupan kita. Karena kalau kita tidak bisa membawa diri kita, mohon maaf, jangan-jangan akhir kehidupan kita pun berada dalam kondisi yang tidak baik. Mudah-mudahan semua yang hadir malam ini bisa mengambil pelajaran dari wafatnya almarhum ini, dan semoga Allah memberikan kekuatan dengan kita bisa mengakhiri kehidupan dengan yang terbaik dalam kondisi yang husnul khatimah. Tobat sebelum mati, mendapatkan rahmat ketika mati, dan mendapatkan ampunan setelah kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin tausiah pada kesempatan malam ini. Sekali lagi Pak Haji Masri, semoga makin sehat Bapak, sehat terus Pak Haji beserta Ibu, termasuk juga istri almarhum dan putra-putrinya. Sehat, kemudian sabar, insya Allah dengan sabar dan semua yang kita kedepankan tawakal kepada Allah, semoga menjadi amal ibadah berat kebaikan di akhirat nanti. Bapak Ibu yang datang hari ini semuanya, mudah-mudahan juga insya Allah semakin baik hari demi hari berganti. Ini sudah mulai bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, persiapkan ada ibadah puncak nanti. Yang ibadah haji mudah-mudahan dilancarkan hajinya, yang tidak berhaji ada ibadah kurban, mudah-mudahan kita bisa berkurban di tahun ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau mendengarkan tausiah saya, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan, menyinggung atau mungkin terkesan menggurui dan mengajari. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semua dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demi Allah saya berjanji, demi orang tua saya berbakti, demi cinta saya kasihi, demikian saya akhiri. Burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Buah tomat buah petei tamat euy. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.